Tes 1 2 3. Halo semuanya, kembali lagi ya. Sesuai janji tadi siang kita akan bahas lebih arahnya kepada insight aja ya, bukan ke rekomendasi, meskipun judulnya rekomendasi. Tapi sekali lagi di sini disclaimer on, aku tidak memaksa atau menyuruh kalian belanja ketika market sedang di atas seperti sekarang. Dan ini adalah fundamentally only ya. Sekali lagi ini adalah fundamental only, tidak based on technical kayak gitu. Kalau technical ya kita nggak tahu habis ini koreksi dulu atau gimana, tapi yang jelas fundamentalnya kita tahu ini koin yang bagus. Suatu waktu ketika kita mendapat harga terbaik, silahkan dibeli. Oke. Nah, ya seperti yang kita ketahui belakangan Ethereum naik dengan sangat gila. Kebetulan banget kemarin aku berhasil mendapatkan satu keping di harga 2.300. Meskipun ya a little late ya, aku nggak dapat di 2.100-an, di sini nggak dapat karena terakhir aku AVG itu di area di sini guys. Di area berapa? Bentar aku lupa. Di area 2200 di sini nih. Nah, 2238 kalau nggak salah, sempat lagi ya 2000 ke 100-an, and then ya aku nggak AVG lagi. Tapi yang jelas di situ udah cukup banget dapat di 1,6 Ethereum ya, kurang lebih sekitar 80 jutaan ya. Dan di sini aku malah membuat setup shortnya ya. Nah, jadi ETH Dencun update ini, Dencun atau Dencun ya? Dencun update ini ya kalau kita lihat membawa rally pada Ethereum yang cukup drastis. Kita anggap ini adalah low terakhirnya dan Ethereum naik hampir 100%. Ya, the king of altcoin, the king of smart contract is here ya. Nah, prediksinya banyak yang prediksi sebelum Dencun ya, Dencun ya, Ethereum bakal tembus ke harga $4.000, tapi nyatanya sedikit lagi dan it's okay ya, itu sah-sah aja. Oke. Nah, bagi yang belum tahu kalau Ethereum itu mau update, kalau nggak salah aku kemarin lihat jadwalnya itu terjadwal di sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 bulan ini ya. Aku juga kurang tahu juga ya itu tepatnya di tanggal berapa, tapi kita lihat aja. Nah, apa ini Dencun upgrade ya? Dencun upgrade atau upgrade Dencun bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum saat ini dalam diimplementasikan di seluruh testnet. Meskipun sempat terjadi penundaan upgrade ya pada testnet Georly karena ada bug. Kalau nggak salah ini di akhir tahun kemarin ya yang aku baca Georly ada bug ya. Deployment pada testnet Sepolia dan Holesky berjalan cukup lancar. Solusi multi rantai khususnya Rolu dan Upchain merupakan mekanisme ideal untuk meningkatkan kapasitas Ethereum dalam jangka panjang. Rollup memungkinkan transaksi di luar mainnet Ethereum kemudian diringkas dan diverifikasikan di mainnet ApeCoin. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini akan meningkatkan skalabilitas dan signifikansi daripada Ethereum. Nah, jadi ini tujuannya apa? Yang pertama, skalabilitas adalah scalable. Bitcoin semakin scalable artinya mudah dipakai oleh siapa aja. Dan juga transaksinya bisa diklaim lebih cepat daripada sebelumnya. Meskipun Ethereum itu kan udah berkali-kali update ya, apalagi update yang terakhir kemarin di 2022, dia kayaknya setiap tahun tuh upgrade gitu. Ya wajar aja lah ya. Bocil 20 tahun penemu Ethereum yang sekarang udah menjadi orang terkaya di kripto, kayaknya udah mirip si Justin Sun ya. Dan dia berhasil menciptakan teknologi yang kayak gini, ini benar-benar luar biasa banget. Ya. Nah, jadi untuk Ethereum ini sebenarnya dia memang apa ya? Memang saingannya tuh nggak ada gitu. Kalau kalian bilang BNB the next Ethereum, Solana the next Ethereum, kayaknya enggak. Mendekati tapi tidak serupa. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan ini beberapa koin juga terkena dampaknya. Terlebih adalah layer 2. Ya, bener banget ya. Nah, jadi kenapa layer 2? Karena layer 2 itu adalah lapisan scalable langsung daripada si Ethereum. Ethereum layer 1, kemudian muncullah layer 2. Nah, sebagai contoh, ini aku perumpamaan. Layer 2 itu adalah jus jeruk. Layer satunya adalah jeruk. Jeruk dan jus jeruk, ya. Beda bentuk, tapi satu sifat. Sifatnya apa? Sifat daripada jeruk itu sendiri. Misalnya jeruknya asam. Ya mau di jeruk aslinya ataupun di jus jeruknya mungkin rasanya tetap asam gitu ya. Jadi intinya layer 2 itu adalah perubahan bentuk ya. Beda versi tapi sifat aslinya tetap ada. Gitu. Sifat asli apa? Sifat asli jaringan Ethereum-nya atau ERC20-nya tetap ada. Kayak gitu. Yang berbeda mungkin kayak di OP ya, Optimism sekarang ya. OP. Nah, OP sekarang adalah mungkin diklaim sebagai layer 2 terbaik pengganti Matic katanya nih, katanya. Ya. Nah, jadi di OP itu ya dia layer 2 tapi sifatnya Ethereum, tapi dia mengklaim kalau transaksi di OP itu lebih scalable. Contohnya lagi ARB ya.
yang katanya lebih cepat, lebih secure segala macam ya. Apalagi koin-koin yang paralel EVM ini kayak gitu ya. Nah, L2 ada juga yang paralel EVM, contohnya adalah Boba Network. Terus apalagi ya koin yang sering kalian dengar ya. Abis Boba apalagi ya, bentar guys aku lupa. Nah, kayaknya Boba deh. Soalnya layer satunya tuh kalau yang EVM itu mungkin Sui ya. Sui, EVM, kemudian Dimension ya, DIM token, DIM coin maksudnya. Itu juga apa sih namanya? Ya itu juga EVM ya. Nah, kita cari dulu ini layer 2 di mana guys? Aku mau lihat ini layer 2. Layer 2. Nah, kita cari. Nah, jadi layer 2 ini koin-koinnya apa aja bang? Ya kalian bisa cari di ini. Bentar aku cari di CoinMarketCap. Ini kemana ya layer 2-nya? Kok nggak ada ya? Layer 2. Bentar guys. Kita pelan-pelan cari Mimsui, Index, Generasi AI. Ini Rust, Catem, kemudian Jam Crypto Identity, Retail AI and Big Data, Osmo, kemudian Analytics. Dah, bentar. Ini setidaknya ada layer 2, tapi kenapa di sini nggak ada? Oke, kita manual aja lah ya kalau kayak gitu guys. Oke, nah untuk yang di layer 2 ini dia adalah token seperti yang aku bilang tadi, besutan daripada Ethereum, dan scalabilitas ini akan memurahkan harga Ethereum. Nah, kenapa Ethereum itu mahal? Karena dia punya yang namanya Ethereum dominance dan juga. Nah, ini penyebab utama kenapa Ethereum itu mahal kayak gitu. Ya. Nah, jadi Ethereum ini ya, kalau kita perhatikan dia memang kepakai banget dan solutif banget untuk gas fee, tapi bener-bener orang gila. Kemarin aku mau garap Puffer ya, mau add liquidity, tapi ternyata gas fee-nya ya untuk sekali transaksi itu 1 juta men. Sebelumnya cuma sekitar 200 ribuan. Ini udah boncos banyak guys sebenarnya. Jadi aku memutuskan add liquidity-nya nanti aja, tunggu Ethereum udah sedikit scalable, oke? Nah, jadi koin-koin yang layer 2 yang aku rekomendasikan, tapi based on fundamentally, not based on technical. Jadi kalian tinggal cari sendiri entry-nya di area berapa, oke? Layer 2 yang pertama di sini kalau menurut aku Matic udah kurang ya. Jadi aku nggak ngambil pick Matic lagi, tapi aku ganti ke yang lain. Ya, mungkin lebih ke OP. Nah, OP mungkin layer 2 yang paling banyak ya. Yang saat ini paling banyak aku pegang gitu ya. Totalnya nominalnya karena aku belanja di harga 1,4, dan OP sudah signifikan naik lumayan jauh di 90 bentar kita 1 bulan ya, 30 hari terakhir si OP ini udah lumayan naik ya, udah lumayan jauh juga, harganya $3,1 sekarang di harga $4,6 begitu guys. Kemudian yang pertama aku rekomendasikan OP, kemudian yang kedua ada lagi LDO. Nah, LDO ini adalah seperti DeFi atau the bestnya lah, the best daripada si Ethereum ini. Layer 2, salah satu layer 2 untuk staker terbaiknya, penyedia liquidity providernya, LP terbaiknya kayak gitu. Ya, LDO ini ya belum ada sebenarnya fundamentalnya yang persis kayak LDO ini, kecuali Puffer. Nah, Puffer itu layer 2 juga yang kemungkinan akan tercipta seperti LDO. Nah, yang pertama tadi OP, kemudian yang kedua LDO, dan LDO juga sudah pernah aku bahas ya. Kalian cek aja video aku tentang LDO. Nah, yang ketiga ARB ya, meskipun banyak yang pada awal token ini ada, banyak yang bilang micin, tapi yang jelas ARB ini cukup bagus sekali kalau secara fundamental, dan ARB itu merupakan saingan terberatnya OP, tapi secara OP supply-nya lebih dikit, cuma 4,3 juta, sedangkan di sini ARB itu 4,3 miliar ya. Sedangkan si ARB ini sekitar 10 miliar kayak gitu ya. Nah, jadi perbedaan supply itu mengakibatkan harga cukup signifikan berbedanya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada ARB, kemudian yang keempat di sini bentar layer 2 lagi. Aku lupa di porto aku ada apa, guys. Bentar kita lihat, guys. Kemudian habis ARB, OP. Bentar guys ya, kita cek dulu. Nah, tentu ini dia, the next Celestia, Manta. Dan kalau kalian lihat Manta cuman 1 miliar. ARB berapa? ARB 10 miliar. Jadi artinya Manta ini lebih potensial sebenarnya daripada ARB kayak gitu. Ya, kalau kita perhatikan, dan selama 30 hari terakhir ini cukup pergerakannya cukup chip chop ya, tapi it's okay. Kalau menurut aku sih oke-oke aja, ini Manta bagus banget ya, dan 1 bulan terakhir dia udah naik sekitar 34%. Artinya kalau kalian lempar 10 juta udah jadi 3
3,4 juta gitu ya. Nah, so far oke-oke aja untuk 4 koin rekomendasi ini. Barangkali teman-teman mau nambah lagi ya silahkan ya. Tapi yang jelas itu adalah 4 koin utama aku. Di samping Matic aku nggak beli Matic kayak gitu. Lah kenapa bang nggak beli Matic? Ya memang aku nggak beli Matic, udah gitu aja. Bukan nggak beli ya, aku nggak maksudnya nggak mendewakan Matic lagi. Karena aku ingat banget Matic itu aku beli di harga 400-an perak. Sampai di harganya tembus ke all time high di berapa Matic itu ya, di ya berapa dolar gitu. Itu udah benar sangat-sangat luar biasa di depan mata sendiri. Jadi artinya ini adalah kesempatan untuk koin-koin layer 2 lain, layer 2 apalagi layer 2 yang baru mau rilis, yang baru-baru, dan juga untuk koin-koin yang punya hubungan erat sama yang namanya Ethereum. Oh ya, lupa guys, satu lagi guys, yaitu adalah ENS atau Ethereum Name System. Nah, ini lumayan cakep banget, apalagi kalau Ethereum upgrade ini semua kayaknya cukup bersignifikan pada si koin ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini dia sempat udah naik dan di sini supply-nya cuma 100 jetong gitu ya. Max supply-nya, dan di sini circulating-nya baru 30%-nya. Nah, jadi kalau menurut aku ENS ini dia adalah Ethereum yang dikemas untuk berbagai keperluan lebih apa ya? Lebih penting gitu, karena dia adalah token governance atau DAO gitu. Jadi ini merupakan sifat Ethereum yang benar-benar digariskan dan diwariskan ya untuk si token Ethereum Name System atau ENS ini. Jadi ini menurut aku oke sih, tapi aku belum beli karena masih tinggi dan aku akan mencari harga terbaiknya. Oke, kira-kira gitu aja rekomendasinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Layer 2 berjaya, sampai ketemu di lain video.